dan bahkan mereka tetap punya power di arah gold lane-nya untuk head to head. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah lane of dawn. Sekali lagi MPL Arena mana tepuk tangannya. Thank you MPL Arena masih bersemangat. Dan sekarang waktunya lane of dawn di game yang kedua. Rarkyoshi versus Bigatron Alpha dan beberapa player sudah mulai mengisi. Oke, time bomb diselipin satu. Ada kelinci di sana langsung melihat tuh Sabalan hijau dan Endor. bahkan dari posisi dari tim Bigatron. Max juga menuju ke arah sebuah purple buff terlebih dahulu. Albert mungkin lebih cepat untuk mendapatkan satu purple buff. Rotasi yang dilakukan. Sedangkan KYE tidak langsung menuju ke arah gold lane. Karena dia sadar head to head antara dengan adanya seorang Digi. Diginya belum ada di arah gold lane. Jadi dia belum tentu harus turun ke arah gold lane. Buat apa? Yang dia pastikan adalah sekarang rotasi yang sedikit bisa menghambat pergerakan dari seorang Albert. Oke, tapi terlihat ada dua rotasi yang bersamaan loh. Iya, antara kan itu. Finn dan juga KYE mulai digigitin untuk Patrix ya. Tapi mereka pun diserang dengan ada satu time bomb. Finn berusaha menjadi satu palang pintu di bagian depan untuk memberikan jarak agar Skylar-nya bisa survive. Yes, satu kata Profesor KB untuk melihat potensi lakukan gank ke arah gold lane. Yes, berhasil ditutup oleh KYE dan bahkan di saat yang bertepatan KYE tahu dia butuh ke arah bottom lane ketika Finn-nya udah ada hembusan angin di arah bottom lane. Dan langsung bermain dengan trap-nya loh. Dia udah langsung ngamanin trap. Tentunya ini bakal membuat sebuah mapping dari Bigatron Alpha lebih pasti. Untuk di bagian bottom lane, ya kita akan melihat bagaimana poking damage aja yang terjadi. Gak ada yang mau overcommit. Kecuali kalau misalkan Finn nanti udah mendapatkan satu buah reverse time yang sangat mahal. Kemarki mungkin contohnya. Oke, dan ada Mesh di depan sana melakukan rotasi ke arah bottom lane terlebih dahulu sebelum menuju ke arah top lane. Marki masih menunggu crossbow of tank, sama-sama melempar trap yang satu tapi bomb time lihat kelinci duar. Ini sama-sama summoner ya. Yang Iya, satu bisa summoner semua. Iya, summoner semua loh. Ya tentunya balik lagi dengan Melissa yang tidak digunakan. Ini summonersnya bakal benar-benar lebih diunggulkan. Yes, dan tambah lagi dengan adanya seorang KYE di arah bottom lane, ini memberikan informasi kalau Finn juga di arah bottom lane dan tandanya mereka akan timpa 3 versus 3. Kalau dari kondisi di arah bottom lane lihat, maka coba menuju ke arah crossbow of tank. Berbandingan satu level, Marki setelah menggunakan satu poin inspire-nya menuju ke arah depan tapi nampaknya belum maksimal. Belum ada pertukaran poin gold dan bahkan belum ada pertukaran poin kill dari bottom lane. Sedangkan Albert sudah standby on position. Oke, Albert siap berada di area tersebut. Ada sepatu yang udah diamankan juga. Sementara R7 mencoba untuk memberikan backupan. Sorizo bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa maju sedikit pun. Dan udah ada Turtle yang berhasil diamankan oleh Rarkyoshi. Dan ada yang lihat dari Lemon ambil ke arah heavy spin. Yes. Jadi bakal lebih mematikan kalau seandainya nanti ada yang terambil dengan efek dari Terrify. Dan juga jangan lupakan itu heavy spin 4 detik loh heavy spinnya. Oh, udah terdeteksi Lemon ke arah bottom lane. 2 trap termakan. Informasi diberikan langsung Marki menuju ke arah pulang. Wah. Ini tandanya warning. Udah kode alert gitu. Ini udah siaga 1 Pak. Iya. Gankingnya bisa dibilang cukup berbahaya dan buat sekarang Albert. Ini hitungannya karena dia udah sempat menggunakan retribution yang tadi. Mau tidak mau Lita Wonder yang kedua akan dilepaskan begitu saja. Ya bahkan di arah bottom lane. Papolo dengan Marki udah punya current side. Dia menuju ke arah depan kembali. Coba untuk melakukan poking damage dan bahkan jangan lupakan Renner apa tidak Skylar. Poking platingan dari Renner yang dimiliki Skylar ini sangat-sangat maksimal. Dan dia tahu banget Rocket ini bisa membantu dia dalam segi laning phase-nya. Dia butuh clear pokingnya juga. Poking, clear Karena yang gini, cepat. dia bisa dengan Bennett Rage itu poking langsung ke arah Marki. Karena dia Marki lebih tepatnya susah banget untuk menghindari hal tersebut. Karena area of effect-nya terlalu Area besar. of effect-nya terlalu luas. Gede banget loh Bennett itu. Gede banget dan bahkan ini seperti gedenya restoran dan bahkan lihat Marki ketika dia tahu ada sebuah roket meluncur, dia mundur ke arah belakang. Dia lepasin satu buah minionnya dilepasin karena dia tahu gerobaknya nggak bakal pecah. Jadi it's okay, no problem, dia mundur sedikit. Kelinci ketemu sama satu serigala harimau, apalah itu lucu tapi meledak sudah. Sementara di bagian atas Sorizo dengan shield yang bisa dimakan secara langsung oleh Esmeralda harus mundur sedikit. Nih birunya dikeluarkan, wave minion pun langsung menghilang. Tapi Kupa harus segera dipanggil, udah gak baik-baik saja keadaan yang dimiliki oleh Kupa. Alright, tapi lihat cara Sultan. Sorizo habis spin flicker Lemon. 100 IQ, 100 IQ dari Lemon dibuka habis spinnya tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Flicker mengagetkan. Sorizo mungkin mengira ternyata habis spinnya terlalu cepat tapi ternyata tidak secepat itu. Oke, Turtle udah mulai diberikan damage ke arahnya. Sementara udah ada time journey juga langsung dikeluarkan dan sekarang dari Turtle-nya berhasil langsung mereka amankan. Coba lihat one-one yang harus mundur ke bagian belakang dan juga ada dodge langsung dilakukan. Dan sekarang crossbow tank udah mulai bisa. Dia terbang ke bagian atas tapi Esmeralda masih terlalu tebal dan masih bisa selamat. Sangguin claw-nya gak kena karena siapapun. Habis spinnya mendorong juga karena Albert. Albertnya terkurung langsung ditembaki begitu banyak ke damage masuk.
Sudah. Outplay, ter-outplay. Kita lihat Max yang bahkan harusnya tumbang. Kedua kalinya R7 selamat. R7, Dewi Fortuna berada di pundakmu. Dan Again itu and kalkulasi damage yang mungkin sempat kita bahas sebelumnya di mana R7 dengan cara dia membawa Esmeralda, dan inilah hero powernya dia. Hero powernya Karena dia. kita tahu kalau ngomongin soal Esmeralda, ini ngomongin durability, crossbow of tank tadi keluar, heavy spin pun sudah dilakukan. Albert terjebak di ruang nostalgia, dan itu langsung dibalikan dengan bagaimana Wesker yang sangat on point dari Skylar. Jadi kombinasi dari masing-masing pemainnya RRQ Yoshi saling bahu-membahu. Bukan saling bahu-membahu, tapi ternyata responnya cepat. Di arah top lane sudah dikeluarkan R7, dan bukan hanya itu aja. Lihat ada Albert sedikit ke arah belakang menuju ke arah Sorizo. Udah tidak ada sprint lagi, Sorizo langsung mundur ketika mencium ada bau seorang Albert. Mencium adanya seorang assassin menuju ke arah top lane yang hampir saja bisa menumbangkan dirinya. Ada baiknya dia pulang ke base. Ini salah satu animasi dari skin yang begitu mengerikan loh yang tadi itu. Salah satu itu. Kalau untuk Karina yang skin yang itu tuh sing ini suaranya dan skin, dan ini dia dari itemnya, bro. Ya, kalau misalnya kita ngomongin item, lihat bagaimana Albert dengan menyelesaikan 3 bahkan item nanggung aku bilangnya. Item level 2, ada Dreadnought Armor, ada Molten Essence, dan juga ada Silent Robe. Lengkap banget, ada tambahan darah, Magical Defense, dan entah yang bakal Albert tuju adalah Guardian Helmet mungkin untuk mempertahankan bagaimana Albert dan cepatnya untuk dia mempertahankan di area objektif, karena 2 turtle sudah ada di tangan teman-teman RRQ Yoshi. Mungkin ini akan jadi yang ketiga. Ini mungkin yang ketiga atau tidak, tapi nampaknya dari segi minimap kita bakal saksikan ini yang ketiga. Ini yang ketiga, makanya. Enggak, mereka karena lihat deh, mereka taruh trap 2 di situ 3-0. untuk memastikan tidak ada yang menuju ke arah bottom lane, dan mereka ingin coba untuk melakukan 1-2 steal terhadap Bob Albert. Tapi apakah ini berhasil? Ternyata Tidak, nampaknya ada Lemon. Ini Lemon yang unik adalah dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengamankan IMU. Dia tahan ketika apa yang dia butuhkan dia ambil. Ya karena gini, kalau dia ngambil Karaki, dia rugi. We are angry nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, dan Moreno cuma punya bad fist, and then Sorizo apalagi knockout strike, nggak bisa ngambil selain Max. Ya, oke, tidak bisa ngambil selain Max, tapi terkadang dia juga suka ngambil bad fish untuk clear. Untuk dia tahu kalau misalnya tidak ada team fight berikutnya. Tapi kalau udah mau ada team fight, dia langsung ambil ke arah seorang heavy spin. Jadi memang sesuai kondisional, Be. Iya, Apa yang sedang terjadi sama dia saat itu. Apalagi buat sekarang flickernya ready. Ini yang lebih mengerikan nanti kalau seandainya Lemon udah membawa IMU kepada Max lagi. 2 heavy spin, kita akan melihat bagaimana Gangsing akan berputar dalam lane outlet. Yes, Gangsing akan berputar. R7 menuju ke arah seorang Marky. Bentar lagi akan terbuka. Macam pada bahkan One di depan sana. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Marky. R7 mundur dan bakal lihat dibalaskan kembali oleh seorang Lemon. Rombong tanknya dibalikkan keadaannya. Dia gak langsung buka tapi dia sempur dulu. Di balik sisi selanjutnya. Bahkan Pester tinggal seorang diri. Tak ada yang menemani. Tersisa 2 hilang Bigetron Alpha. Mereka terbaiting. Bahkan mereka kehilangan peran penting dari 2 orang yang sangat penting. Dan itulah dia bagaimana balasan dari Crossbow of Tank yang tidak memerlukan weakness point. Karena Lemon di sini langsung mengambil ke arah Marky dan dia nungguin dulu. Karena gak ada weakness point yang pecah, artinya Marky gak bakal terbang. Marky-nya mencoba untuk mundur, Inspire-nya udah dilakukan. Dan mau gak mau jadi langsung kena targetingnya. Itu alasan aku bilang, Lemon dia selalu pakai AML-nya ketika situasi dan kondisinya, Be. Tapi Dia, itu bener-bener krusial banget tadi di top lane. dan dia krusial dan bahkan dia R7-nya langsung ngebait dengan sprint. dia sempur dulu kan. Iya. Dari pas drop aku bilang, Valentina itu Wait. Skylar terbelakang. Flicker di depan sana. Oh my God. Satu petit pack tertampar kenyataan kalau dia bukan milikku. Dan bahkan Lemon harus tershutdown. Membuat Bigetron Alpha kembali. Balik dan bahkan 3 orang yang penting ini hilang ketika adanya Bapak Lord yang terhormat di bottom lane. Waduh, Lord ada. Mereka kehilangan 2 playernya. Esmeralda pun di area mid. Menghilangkan dulu karena wave minionnya. Purple buff dicuekin dulu sesaat. Moreno-nya langsung membantu memberikan damage. Akan ke R7 langsung lompat ke bagian depan. Tapi dari Sorizo-nya memberikan damage. Dan juga ada 1 weakness point lagi. Tapi untuk kali ini weakness point langsung dihilangkan. Belum bisa langsung terbang. Tapi dinginnya berhasil langsung dihancurkan. Dan Popol Legopanya diamankan pula. Ada 2 weakness point di dalam. Mulai menggila. Dan siap untuk terbang dari baginya. Masih ditahan begitu saja. Kan untuk kali ini. Udah ada lagi crossbow tank. Tapi R7 terlalu kuat di bagian belakang. Dilompatin dan dihilangkan. Dibalikin. Double kill. Dan R7 bersama dengan Arkeosi mengamuk. Tukang somai kejamur God. Oh my God. Dibalikan keadaannya.
Retribution is on point. Cuma satu sekarang yang dibutuhkan Albert adalah Pipin. Pembuka jalan masa depan. Pembuka harapan bagi RRQ Oshi. Time Journey bukan buat defensif tapi buat membuka jalan dari tim RRQ Oshi. Dan targetnya Ki dulu, karena Ki yang bisa menghentikan dari Albertnya. Tidak ada popol kupa, tidak ada trap, tidak ada segala macam gangguan. Dan bahkan Maxnya level 10 tadi. Albertnya level 14, otomatis Retribution udah pasti one-sided. Udah pasti Lihat. Udah pasti one-sided. Lihat selalu, Lemon gak gunain IMU-nya. Lihat, dia nahan sampai situasi yang dia butuhkan. Oke. Dan bakal diarah Battle Plane. KYY terkena damage cukup sakit, Renner Abati. Vince segera soul mount dan nampaknya Lord kali ini berhasil membuat laning phase RRQ Oshi unggul jauh di 3 lane yang berbeda. Wah, ini Padahal tadi gila sih. udah ada 3 pemain yang tertangkap, Pak Bulu. Iya, dan mereka itu cuma beberapa player doang. Untuk si Finn-nya aja udah hilang duluan. Tapi 2 player ini berhasil melakukan tugasnya dan masing-masing udah mendapatkan poin kill pula. Dan ini dia Karina Tank yang sempat muncul juga pada saat itu. Season yang ke-9. Bahkan udah jadi untuk Karina Shield, jadi untuk magical damage. Reno pasti bakal Si ketutup banget. Halber ada loh. Dan Calamity. bahkan udah ada pergerakan langsung kepada Calamity. Item favorit Lemon. Yes, Itu Calamity. hampir di semua item dari mage yang digunakan sama Lemon. Selalu ada Calamity. Karena Dia selalu manfaatin true damage-nya. True damage versi Mana magical. Endless dan Battle cooldown-nya versi juga. murah. Iya, Endless Battle versi murah. Apalagi dia bawa Mystery Shop. Yes, benar banget. Dan bahkan ini dia berstatistik dari Finn. Dan memang pemikiran dari seorang Finn ini bukan time journey untuk defensif. Nah gini, Buka jalan. aku bilangnya kalau Balmon itu perfect jungler. Yes. Tapi buat perfect roamer itu ada di Biggie. Oke, tapi bukan hanya itu aja, Big. Jika bergerak dari F7. Oke, Crossbow kebuka. terbuka. Hilang. Sampai bahkan dia harus mengeluarkan semua ultimate yang dia punya di arah top lane untuk memastikan R7 down. Sebuah hal yang mungkin diperkirakan Big Eternal Alpha kalau misalnya R7 ini kalau kita lepaskan lagi, enggak kita paksa ini bakal rugi banyak dan dia bisa di-cutting. Iya. Dia Ini- bisa di-cutting. Oh, Dan tapi R7 sekarang sudah selesai dengan Blade Armor. Jadi Ada Blade Armor. apakah ini akan menjadi PR karena mau tidak mau Malefic Roar harus sudah ada di tangan dari Marky. ini bukan PRB, ini homework. Ini Waduh. sama Sama aja. Oh, sama. sama. Gua cekek. Curse Helmet untuk Albert tentunya makin mempercepat untuk Ward nanti di menit yang ke-12 ke atas. Oh, Yap. lihat kelinci nakal berhasil menggigit Max sedikit demi sedikit dan bahkan kalau bisa kita lihat emang itu kelincinya adalah sebuah trap yang gak lama aduh. Pak Pulung. Itu bisa jadi trap juga tapi gak lama bro. Kelinci Iya, lucu iya, banget iya. lompat-lompat itu mulai ngejar lagi. Dan untuk pengejarannya juga kan memberikan vision. Jadi tentunya itu menjadi detektor. Iya siapa tahu ada 2 orang di sana ya kan. Ya hitungannya sama aja kayak Kiki pasang trap detektor juga. Iya itu sambil berenang makan pancong. Wah, Tapi cakep. kali ini kita lihat bukan pantun. Kirain mah saya mah tim cakep aja pada Iya. Lord. Oke kalau gitu Oke, sama-sama cut wave dan bahkan untuk pergerakan dari Finn ini tahu nggak Finn ngapain? apa ya? Dia nggak cuma ngebuka untuk dari segi map tapi juga nge-trigger untuk Athena Shield. Ya. Weh itu Pakitonya loh udah nggak baik-baik saya ditembakin. Oh my God, Skylar! Crossbow dikeluarkan oleh seorang Lemon dan connect. Dan connect. Walaupun tidak connect, bahkan R7 sudah siap untuk melakukan cutting di arah soul plane. Oke, dari seorang Skylar dengan kali 6-nya berhasil menembak Chorizo headshot di tempat. Finn, time journey telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan Albert. Jangan lupa kali ini Albert adu retribution dan bakar. Max berhasil membalaskan dendam, mencuri. Heavy speed dikeluarkan. Lemon di garis depan. Lemon nggak mau terlalu terburu-buru. Dan Big Eternal Alpha ini pinter banget. Dia disengage, dia mundur. Dia udah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pinter banget. Pinter banget. Kalau dia paksa teamfight tadi mungkin case-nya akan beda. Gak bakal bisa, dia headbutt. Iya. Kasih stun dulu. Tapi mungkin bakal kita berikan spotlight kepada Ki karena dia targetingnya langsung dengan Bite of Kupa. Itu cuma Albert targetnya. Karena udah gak ada time journey. Karena gak ada time journey lagi, sentimental target. 2 kali kita melihat hal tersebut. Ki menjadi kunci kali ini bagi Big Eternal Alpha. Triggernya belum lagi tadi untuk bad impact-nya juga beberapa kali on point dan itu pun membuat dari time journey-nya mau nggak mau harus mau Harus keluarin. digunakan, Berarti yes. ada 3 ya untuk menggagalkan retribution Albert. Oke. Matikan handphonenya, Ya. matikan internetnya, Ya. stun Albert. Stun Oke, Albert. kalau nggak ditelepon aja Pak. Iya, Boleh tuh. Oke, tapi kali ini sorry to say dengan adanya sebuah tembakan peringatan dari Skylar membuat clear yang sangat cepat tapi Marky gua nggak tahu kenapa Marky ini punya selalu insting melakukan sebuah objektif tukar-menukar yang tinggi dari macro play-nya. Ya bagaimana tidak Pak? Tradingnya. Dia, fun fact, ini Marky ini sosok guru atau senior
Dari Kelra. salah satu gold laner yang sangat famous di Kelra. Filipina, Kelra. Yes. Jadi waktu itu juga ya bisa dibilang Marky ini senior apa ya? Senior gold lane lah. Senior. Abang-abangan gold lane. Tapi Abang-abangan lihat, gold Renner Apati, Konekara Kayaid. Karena lu lihat deh, setiap terjadi pertukaran antara Arkeos dan Bigetron Alpha. Ya. Ini Bigetron Alpha kan mostly dia berada di posisi yang kalah. Ya. Itu selalu Marky trading dengan keunggulan. Antara mulai dari Gold atau Retribution kali ini yang bahkan didapatkan Max. Tapi lihat damage dari Skylar Kenceng di birunya. banget. Itu satu tembakan spray down, pet. Langsung seperempat. Itu yang hilang. damage-nya kayak kenceng banget. Kita lihat satu pukulannya. Tidak kena. Sayang banget. Harus pergi lagi. Andai tadi kena dengan merah tangannya. Kasusnya beda. Miss banget tadi. Miss tadi. dikit aja. Dikit banget. Dan ternyata langsung begitu saja di-dodge oleh Lemon. Dan buat sekarang pun harus lebih berhati-hati untuk ngomongin soal ambush. Anggaplah semua ambush ada trapnya. Ya. Karena udah di menit-menit kayak gini nih, Immortal kalau nggak ada, ini bakal jadi malapetaka. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Max yang diperlukan sekali untuk di area jungle kontes Retribution nanti. Yes, dan bahkan di sini kalau bisa kita bilang tadi ya, Profesor, itu kayaknya karena Lemon yang lewat kali ya. Mungkin. Agak miscalculate kali ya. Agak miscalculate, dan ditambah juga dengan mungkin tidak siap juga bagi backupnya. Yes. Karena Bigetron Alpha bisa dibilang masih terlalu jauh. Karena dia punya dash, dia punya bisa kita bilang ada Arcane Shit. Jadi bisa untuk Bisa menghindari ngebalikin Terrify-nya. iya Terrify-nya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga Shadow Strike di menit 16 itu atit loh. Sakit banget. Atit anget. Atit anet. Atit anget. Aduh, oke. Bukan atit teyut. Udah, tapi sekarang Oh. Lemon. udah ada lagi. Dia ngambil Lord. itu bukan tanpa alasan. Pertama, Tapi, Renner Apatinya. dia Buset. ini gue lihat ya, Lemon ini mau ke depan. Dia akan jadi distraction. Dan untuk kaburnya, dia punya dua cara. Flicker, crossbow tank. Atau Ya. bahkan dia ingin one by one situation kali Immune ini. lah pokoknya. Pokoknya immune, dia butuh itu. Karena dia ngambil di saat fight belum terjadi itu menurut gue hal yang jarang. Pasti dibalik ambil crossbow tank ini, ada niat buruk. Ada niat buruk dan tentu Ada bakal niat kita lihat nih. jahat. Ini apakah akan memiliki niat yang sama karena di momen yang sebelumnya mungkin bisa dibilang tertangkap Wey. duluan dan time journey-nya nggak ada, tapi buat sekarang ready banget time journey-nya. Oke. Yap. Ini time journey-nya. Albert berada di posisi yang tepat. Lemon di garis depan. Dapatkan retribution. Max of Gate. Berhasil mendapatkan Shadow Strike. Arcane Shade. Dapatkan crossbow tank ke arah yang salah kali ini Lemon. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Sorizo terperangkap. Sebuah spray down. Di Pierce Passion membuat seorang Sorizo harus hilang. Permainan retribution yang luar biasa dari Max kali ini. Kita harus untuk acungi satu ya. jempol. Karena yang dia lawan Ya. Albert. Iya, balik lagi. Kita berkali-kali berseason-season melihat bagaimana perkembangan dari Max. Dan untuk sekarang, dia berani banget untuk kontes Retribution dengan kita tahu bagaimana Heavy Spin mengganggu, cancellation, dash dan juga lockdown dari sosok Akai ini begitu menjengkelkan bagi RRQ Hoshi. Benar Oke, banget. tapi Bigetron tadi ya itu membawa Diginya ke arah sebelah kanan menjauhi dari Albert loh. Di situ di-trigger untuk time journey ya udah semuanya langsung dimulai. Udah Oke. pembagian tugasnya udah lengkap. Udah pembagian tugas dengan lengkap, tapi para pemain tim Bigetron Alpha akankah dia mengamankan satu game dari sekian lama, dari 5 game terakhir yang Penantian panjang. penantian panjang mereka pecahkan sama sekali. Ini Ya mereka ampun. memiliki kesempatan, bahkan menuju ke arah late game. Mereka punya Sicilian, mereka punya Wang, dia punya juga sebuah let's go pada bahkan Albert yang lagi-lagi seperti kata Profesor KB yang terhormat menjadi sentimental target. Emotional target. Ada Terlalu peternakan banyak. kelinci di situ langsung nabrak ke arah pandanya. Gua baru tahu, gue kira di Land of Dawn cuma ada rumput, tanah, sungai. Iya. Ternyata ada peternakan. Ada peternakan, Ada Mbak. kelinci, ada panda. Waduh, udah mulai berasa itu damage-nya. Ufin? 2 bad impact, sisa segitu loh. Ya itulah, bukan tanpa alasan. Moreno memiliki damage deal yang cukup tinggi. R7 memberikan sedikit satu buah informasi, tapi lihat Lemon udah pakai heavy spin ini baru seperti yang Profesor KB. Nah, ini dia. Ini baru. Ini mungkin Moreno udah boleh hati-hati dengan posisinya karena bisa jadi di Flicker dan di Arcane Shade, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dan bahkan kita melihat di mana Marky sudah memiliki attack speed yang cukup cepat, memiliki attack speed yang sangat bisa untuk menumbangkan siapapun, bahkan Lemon sendiri di depan sana. Dia heavy spin sekalipun gak bisa membuat dia bertahan dari seorang Marky. Yang sudah bisa dipastikan bahkan Lemon adalah salah satu orang yang bisa melakukan burst damage dengan cukup mudah ke arah seorang Marky. Ya, Oke. apalagi dia udah punya Holy Crystal juga dan real time win probability by Samsung Galaxy S series udah menuju kepada 70%. 70-30. Iya, walaupun kita melihat di sini untuk gold leadingnya nggak begitu berbeda jauh dan bahkan tinggal kontes untuk Retribution di Lord Evolve ini yang paling penting. 70-30. 20 loh. 70-30 tadi ya? Turun Iya. lagi 71, Kayak ini 29. Apa?
V-Talent Management. Dia Wah. curhat, dia curhat, dia Benar. curhat. Kan cuma nanya. Ayo curhat, ini masuk menit 20, masuk playgroundnya juga untuk dari Bigetron Alpha di mana mereka sangat suka bermain di menit-menit segini. Tapi dari Arakiyoshi mereka punya kedisiplinan yang kita udah gak usah Ingat ada ragukan Digi. lagi. Ini Digi Kita nggak bisa ragukan lagi, counter Pak. play banget soalnya. Nah, Counter ini. play setup ini adalah hierarki Hoshi banget untuk dari segi bagaimana cara mereka punya strategi dan untuk ngomongin soal Lord. Mereka akan selalu mengincar ke arah hero dan hero. Dan ini dia, Lord sudah dewasa dan Lord pasti bikin kecewa. Karena siapapun yang dapetin atau siapapun yang terwipe kali ini bisa dipastikan terkena one strike push untuk yang terwipe out. Bahkan Albert yang kali ini agak sedikit gantian posisinya. Malah Albert lah yang akan coba untuk melakukan kontes. Bukan dia yang membuka vision. Dan bahkan Digi dari Finn dipaksa mundur ke arah belakang. Time journey-nya ditahan. Finn memberikan disiplin tapi Albert di sana terbuka. Seorang diri tadi menemani. Time journey. Weakness pada Wilson saja Lemon. Mengacak-acak ke depan sana. Beli kembali gunakan Spedo dan bahkan R7 distrikkan dari R7. Langsung hilang begitu saja. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kali ini mereka mencoba mendapatkan R7 dan down. Marki Rumba berhasil membuat R7 ter-take down. Yap, ada Sanguine Glow dikeluarkan, tapi mereka pemain Arakiyoshi masih stay di area tersebut. Mereka masih memperebutkan pula ke arah Lord ini. Albertnya udah mulai mendekat, ada Lemon pula. Finn juga udah hadir. Ada Sanguine Glow, sakit banget. Ada satu runner yang udah mulai masuk dan sekarang sisa 22.000 lagi. Poin SP yang dimiliki oleh Lord, mereka udah melakukan tapi tidak. Udah ada satu pemain langsung saja diamankan pula dari sekarang. Lordnya berhasil langsung diamankan. Ada efek stun tapi di bagian belakang bad impact-nya udah mulai masuk satu player. Bahkan langsung diamankan pula oleh P. Lemon! Lo spesies apa sih? Orang apa alien dengan 100 IQ-nya dia paksa. Dia iseng-iseng berhadiah dan recall cancel semua. Itu time journey, semuanya dive in barengan. Oh my Heavy spin. Max walaupun dia Akai, dikunci kayak gitu ya nggak bakal bisa retribution juga. Lemon spesies apa sekarang gue tanya dari kamu? Ya, begitulah yang mungkin akan kita pertanyakan juga karena itu udah berseason-season dengan bagaimana stabilnya permainan indah dari sosok Lemon. Dia paksa. Gue penasaran komennya loh Pak. Komennya seperti apa di dalam mixnya mereka itu? Maju nggak? Maju. Ada semuanya maju. Ada sama di sementara untuk kali ini. Dengan satu konstel dikeluarkan mereka masih bisa selamat, masih bisa mundur. Sanguine Claw-nya nggak kena ke arah siapapun. Tapi R7 berusaha untuk bisa memberikan trigger tapi bad impact-nya berasa banget. Oh lihat, Lordnya dikacangin supaya laner terdorong di top dan juga di mid. Lihat, mereka mau Ditahan, dorong di 3 lane push, ditahan. Dan lihat para pemain dari tim Arakiyoshi, mereka menunggu Lemon kembali datang. Ya, satu buah Shredder Apathy yang gak punya empathy. Memiliki damage yang cukup besar di depan sana Scalar. Dan bahkan kali ini dibantu dan kupanya ditumbangkan. Popo tanpa kupa bagaikan aku tanpa kamu. Seorang diri sendirian dan sakit sekali damage yang diberikan. Finn mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan Athena Shield yang dia miliki. Satu buah turret di arah bottom lane dengan Lord Evolve. Itu tandanya Bigetron menjadi salah satu tim yang kuat untuk melakukan defensif. Dan Marki yang kena. Kerennya bisa ke Apathy. Marki gitu gimana Dari sebanyak banyaknya orang. itu tahu nggak rezeki Marki namanya. Rezeki Marki ya. Dari Tapi sekian banyak orang dia yang kena. ya balik lagi, dia hanya membutuhkan Athena Shield dan juga hanya membutuhkan Win of Nature untuk team fight nanti. Di late game kita tahu bagaimana 1-1 menjengkelkan sekali dan untuk sekarang pun Finn mau tidak mau harus memperhatikan juga untuk time journey-nya karena dia memiliki satu buah editor talisman. Immortal udah bakal jadi item yang mahal. 4 Immortal bahkan dari Bigetron Alpha. Oke. Dan buat sekarang pun dari Arakiyoshi, mereka bisa dibilang hanya ada Albert yang memiliki Immortality. Ini juga mau nggak mau Athena Shield juga tetap dipertahankan oleh One. Mana tahu nanti kita lihat Markinya mau mengambil resiko lebih bisa aja ditukar dengan satu lagi itu Scale Phantom dan mungkin damage-nya akan jauh lebih mengerikan. Tapi tetap resiko Winter. yang sangat besar harus dihadapi. Immortalnya diubah jadi Winter Truncheon. Aduh, ini Lemon full damage banget loh. Iya. Full banget damage loh. Iya, balik jahat lagi. Sekarang Dia- item defensif. Dia berarti nanti akan lebih ke arah spell fame-nya dia untuk survive dan nanti bakal maksimalin damage burst yang dia miliki karena kita tahu Arcane Share itu bakal sangat menimbulkan tingginya damage kepada Marki, mungkin Max juga atau Ki yang dari tadi menjadi target operasi utama dari teman-teman Arakiyoshi. Ya Kane jauh lebih stabil dari Bigetron Alpha, cukup baik mereka menghantarkan satu wave minion di bagian bawah sementara 4 player lainnya berjuang di area lore untuk bisa mendapatkan lore tersebut akan seperti apa lagi setupnya.
apakah Dewi Fortuna akan balik lagi ke mereka untuk kali ini bisa mendapatkan Lord tersebut dan bisa memberikan tekanan balikan ke arah Rocky Hoshi. Dan lihat, Lemon sempet-sempetnya dia ke arah bottom lane. Dan dia pengen melakukan ganging terhadap seorang Pakuito. Karena ada 2 orang di sana. Mereka akan memaksa Pakuitonya mundur atau immortality pecah dan lihat. Dan ketahuan dipaksa, Lemon damage terlalu besar. Maka strike di arah bottom lane, tapi lihat di arah sana. Mereka akan melakukan team fight di arah Lord. Tidak ada heavy spin. Pippin save the day again dengan time journey-nya. Di balik semua itu, mereka akan memaksa tim fight kembali. Ada guntingan dari R7 menuju ke arah backline. Dan bakal lihat Arcade dan Sash-nya dikeluarkan oleh seorang Lemon bersama dengan Rosbosting. Restitution is 1 point. Lemon zoning out by Lemon. Walaupun dia harus mengorbankan diri, jiwa, dan raganya dengan untuk 1 Lord. Profesor, is it worth it? Oh bahaya, karena Ini 70 bahaya loh, ini 25 menit. 72 Ini detik. masuk ke menit 25, mereka Yes. kehilangan 2 orang. Ini Lord Dan bisa ada jadi Popol cuekin. Kupa. Dan ada Popol Kupa, itu poin Ada Popol terpentingnya. Kupa, ada Sanguine Claw, ada Bad Impact. Oh, mereka Semua mau wave push. minion pasti bakal cepat. Dan sekarang waktunya mereka mulai masuk ke bagian dalam. Memberikan damage ya, Sorizo langsung aja maju dan juga memberikan tumbukan yang mereka berfokus. Bisa langsung mendapatkan karena 1 besar di area mid. Mereka mulai maju, ada Happy Speed langsung dipukul mundur begitu saja. Tapi mereka masih bisa bertahan. Sedikit lagi Happy tersisa dilopati tapi gak kena. Bahkan untuk kali ini dengan adanya 1 Drag of Tank gak ada efek apapun. Albert, make a moment. Dibalikan kembali keadaannya. Bigetron Alpha kocar kacir. R7 kali ini mendeteksi Skylar. Terlihat di kiri. Pippin, lihat yang dilakukan. Membuat KYY gak boleh pulang. Maunya digoyang. Gak boleh pulang. Dan lihat KYY harus hilang kali ini. Tidak bisa pulang. Lord bergerak bebas di arah bottom lane. Bigetron Alpha yang bahkan memiliki keuntungan cukup tinggi kali ini dibalikan keadaan. Wow. Ini bencana, Babulu. Oke, Moreno masih ada, mereka setidaknya masih punya high ground. Tapi sekarang 5 melawan 4. Ada 5 player Akiroshi. Mereka siap maju, time Juni dikeluarkan pula. Sorizo-nya nggak kena ke arah siapapun, tapi mereka memulai sebuah inisiasi di mana 1 orang berhasil dipukul mundur. Udah pecah immortalnya. Patrick pun menjadi korban. Gila, Bigetron Alpha mengamuk sang robot. Tidak mau lagi diinjak sebagai seorang kelinci. Dia ingin mendapatkan game ini. Lihat usaha keras yang dia miliki dari 5 game terakhir. Ini benar-benar the strongest Bigetron Alpha ketika melawan RRQ Hoshi. Iya, ini line up-nya dan gameplay-nya juga. Bagaimana cara mereka mempertahankan high ground sampai di menit ke-27. Dan tadi kita udah lihat bagaimana Ki tumbang 73 detik, Lemon tumbang 78 detik. Ini udah mulai lama nih. Immortal adalah item yang sangat mahal di momentum kayak gini. Apalagi udah bener-bener mulai masuk ke arah late game. Dan inilah dia player perform by Lemon. Dengan kita tahu bagaimana damage deal 45.000 dari total 8 kill dan 15 assist yang dia torehkan. Waduh, ini lemes ya. Udah masuk menit segini. Ini udah menit hati-hati namanya. Udah bukan menit Immortal ini udah jadi item yang paling mahal sekarang. Was-was, hati-hati, semuanya harus berkumpul di sini dan udah waktunya seperti ya. Bagi Bigetron Alpha, mereka lah kali ini yang memiliki giliran untuk bisa memberikan push balik terhadap para Kiyoshi. Sorizo di bawah perlahan tapi pasti ngedorong juga loh. Ingat, jangan sampai lupa detik 41, detik 11. Kalau mereka push turret atau push ke arah base-nya dekat detik 11 dan detik 41, minion akan muncul. Dan ini mereka harus perhitungkan matang-matang, terutama bagi Sorizo yang dari tadi melakukan toxic minion di arah bottom lane. Oke, dia selalu menjadi peran penting untuk tim Bigetron Alpha sih menurut gue. Di-cut terus. Yang gue bilang ketika di game 1 pun dia pakai Esmeralda. Ya. Dia tetap melakukan tugasnya. Ya, itu tugasnya dia. Itu yang sebagai ditugaskan. EXP laner, dan buat sekarang Lemon udah memiliki Immortal barusan. Yap. Jadi untuk sekarang team fight-nya akan sedikit mungkin lebih berimbang karena Immortalnya akan ready dari masing-masing tim. Dan Bigetron kalau mau lihat tim fight apa yang dilakukan RRQ Hoshi, lihat Lemonnya. Dia ambil ultimate siapa? Lihat, Lemon Setup seperti apa yang akan setup dibuat. seperti apa yang akan coba dibuat. Heavy spin, oke, ready siap-siap tabrak. Crossbow tank, Lemon bakal ngedive Tinggal Marky berarti yang bakal kita lihat. Apakah dia akan mempertahankan kondisinya? tanpa immortal. Iya, tanpa Immortal. Karena bagi dia hanya memodalkan dirinya dengan Arena Shield. Oke, Albert terperangkap. Sangat Club Simpe dapatkan heavy spin. Albert, immortality-nya pecah. Kali ini Wizards Rancho tidak cukup. Hilang satu pemain Impact. Albert down. Ini bencana. Lemon juga immortality-nya pecah. Ini menjadi orang kedua dan bahkan Lemon tak bisa bertahan. Dan Oh Bad my Impact God. Moreno. Max, immortality pecah. Tapi lihat satu, Silent Claw. ya Hampir ampun. menjepit pergerakan dari Skylar. Lihat.
Dua orang hilang, Albert dan Lemon. KYY, mereka ingin mencoba menabrak menuju ke arah PSRRQ OC. Ini bencana 3 versus 5. Oh, Ini ingat dia. ada bobol kupa, ada bobol kupa. Ini mau ditabrak atau enggak nih? Ini kita lihat aja nih. Sorry Zonya, Penny Pekja. Sang Winclaw masih bisa digocek tapi Tam Jurnia akan bertahan sejauh apa? Karena Diginya berhasil langsung diamankan dan sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama bagi Bimani Alpha. Setelah sekian lama kepada West Minion Batu. Ini kemenangan pertama mereka. Bersama dimenangkan Bigetron setelah 2,5 tahun. Harus menunggu. Ini dia